Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya itu terus terang aja, tadinya itu saya kaget juga ada keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Itu kaget saya. Apa ya sebabnya? Karena saya belum pernah mikir soal itu tadinya. Saya anggap Jakarta itu sudah mapan, sudah tidak perlu dipikir lagi, kira-kira gitulah. Adanya begitu selama ini. Tiba-tiba ada gagasan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang kemudian diberi nama kota Nusantara itu. Tadinya saya kaget, tapi setelah saya pelajari segala seluk-beluknya, saya melihat bahwa ini memang diperlukan. Kenapa? Karena untuk menghadapi dinamika bukan hanya Indonesia tapi juga internasional yang begitu keras nantinya ini diperlukan keputusan-keputusan yang kokoh di tingkat negara, yang utuh dan kokoh di tingkat negara. Itu yang selama ini saya sebut sebagai koheren. Butuh koherensi, utuh dan kokoh. Ya. Nah di Jakarta itu Pak, itu sudah terlalu ruwet keadaannya. Begitu banyak orang, sehingga orang bisa dengan mudah sedikit-sedikit demo itu gampang. Demo itu jangan dikira soal remeh. Itu bisa jadi konsolidasi yang bahkan membahayakan negara, kita sudah pernah mengalami itu. Dan seringkali pemerintah negara kesulitan untuk membuat keputusan gara-gara demo-demo ini. Di tengah-tengah kepentingan masyarakat yang begitu beragam. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tahu betul bahwa gerakan-gerakan di tengah masyarakat, apalagi berupa demo-demo itu bisa digerakkan demi kepentingan dari luar Indonesia, digerakkan dari luar Indonesia itu bisa sekarang. Amerika misalnya punya kepentingan terhadap Indonesia, ya, itu bisa membuat gerakan politik di Jakarta dari Amerika, itu bisa. Gitu. Nah, maka saya melihat ini masuk akal. Karena kalau di Kalimantan Timur itu nanti yang disuruh demo siapa itu mesti repot gitu. Sehingga pemerintah itu bisa lebih koheren. Ya. Itu misalnya seperti itu. Ya. Kedua misalnya soal sekarang ini pemerintah punya program hilirisasi yang jadi kontroversi internasional, bahkan diajukan ke pengadilan dagang internasional oleh Jerman. Nah, sekarang pemerintah membuat larangan mengekspor bahan mentah, harus diolah dulu. Ngamuk-ngamuk seluruh dunia. Ini perlunya apa ya? Saya melihat, loh, ini memang harus kita lakukan. Kenapa? Ya. Karena pengalaman dari negara-negara lain itu ada negara-negara yang jadi kaya karena menjual bahan mentah. Saudi kaya karena menjual minyak mentah. Negara-negara Timur Tengah lain itu Emirat, Kuwait, Qatar kaya karena menjual bahan mentah. Amerika Latin juga sama. Brasil, Argentina, Venezuela dan lain-lain.
Nah ini bisa jadi naik penghasilannya sampai ke tingkat menengah. Tapi masalahnya kemudian bahan mentah ini itu bisa habis. Minyak itu bisa habis. Minyak itu mungkin paling lama sekitar 50 tahun lagi sudah habis semua, termasuk di Timur Tengah. Nah sama dengan sini, kalau minyak, kalau bahan mentah habis, kita tidak bisa jualan apa-apa lagi ke luar negeri. Nah padahal ini ancamannya jelas, kita ini perkiraan kita sudah kesulitan dengan bahan mentah ini sekitar tahun 2035. Tahun 2035 itu kita sudah kesulitan. Misalnya begitu. Soal ketahanan pangan dan lain-lain ya, itu malah koyok kampanye visi misi calon presiden aku gimana nih. Ben. Ini adalah pemikiran yang datang karena melihat krisis di masa depan. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali tidak mudah, sulit, akasih gerembang. Keputusan sulit, pilihan-pilihannya itu sering sulit, dan terpaksa diambil keputusannya karena menghadapi krisis di masa depan.